Selamat malam pemirsa, isu mengenai pangan terutama pasca diumumkannya rencana impor beras ini menjadi perhatian Indonesia Business Forum selama beberapa waktu belakangan. Bagaimana tidak yang awalnya 500.000 ternyata jumlah yang kemudian rencananya akan diimpor naik hingga 2 juta ton di tengah panen raya. Nah tentu ini membuat deg-degan para petani mengingat mereka khawatir apabila rencana impor tersebut justru malah membuat harga pembelian gabahnya anjlok. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai panen raya kenapa malah impor beras. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio, saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Bapak I Gusti Ketut Astawa. Pak Ketut boleh disapa pemirsa dengan menggunakan mikrofonnya. Apa kabar Pak Ketut? Selamat malam, sehat selalu. Mudah-mudahan harus tetap sehat ya Pak. Karena ini penting untuk bisa menjaga Iya, stabilitas harga yang bisa menenangkan para petani termasuk juga para konsumen. Dan tetap semangat. Pangan tentunya harus terus semangat ya Pak. Kemudian ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS Bapak Amin Aka. Pak Amin selamat malam, sehat Pak? Selamat malam, Assalamualaikum, Alhamdulillah sehat Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Guru Besar Unila yang juga merupakan pengamat pertanian, Profesor Bustanul Arifin. Prof apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, apa kabar Mbak Manu? Baik Prof, akhirnya Prof Inul bisa ada di sini setelah sekian lama kita mengundang beliau. Dan berikutnya ada ekonom senior Indef, Pak Faisal Basri. Pak Faisal apa kabar? Alhamdulillah. Ketemu lagi membahas hal yang sama lagi. Saya ke Bapak Nas dulu, izin Bapak-Bapak. Pak Ketut, ini mengejutkan karena yang awalnya 500.000 saja sudah membuat para petani berteriak. Tetapi ini pada akhirnya diumumkan nominalnya bertambah mencapai 2 juta ton. Nah pertimbangannya tentu masyarakat ingin tahu, silakan Pak Ketut dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak. Prinsipnya begini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa cadangan beras nasional mencukupi, sangat mencukupi dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Itu poin pentingnya dulu, cadangan beras nasional. Namun cadangan beras nasional itu sebagian besar ada di masyarakat, ada di penggilingan, ada di pelaku usaha. Nah yang problem adalah cadangan beras pemerintah. Nah cadangan beras pemerintah pada saat Kepala Badan mengajukan usulan untuk Rapin adalah sebanyak 220-an ribu ton. Ini sangat tipis. Sementara pada waktu yang sama pemerintah atau Badan Pangan ditugaskan juga untuk memberikan bantuan sebanyak untuk 21 juta KPM masing-masing 10 kg. Ini membutuhkan sekitar 600-an ribu ton juga. Di samping itu dengan adanya gejolak harga yang begitu tinggi, pemerintah harus melakukan intervensi. Rata-rata per bulan itu dibutuhkan antara 1,2 120 sampai 150 ribu. Nah inilah yang menjadi kendala. Cadangan pangan ini harus segera dipenuhi. Nah bagaimana cara kami pertama sebelum diputuskan impor? Yang pertama adalah kita mengumpulkan teman-teman. Atau sebelum mengumpulkan teman-teman kami memberikan tugas kepada Bulog untuk penyerapan cadangan pangan tahun 2023 ini adalah sebanyak 2.400.000 ton. Kemudian setelah itu kami berikan juga fleksibilitas. Kemudian ternyata harga naik terus. Ini musim panen tapi harga naik terus. Nah kemudian lakukan perubahan lagi HPP. Dari 4.200 menjadi 5.000 dengan perhitungan-perhitungan dengan menganggap wajar hitung-hitungannya sehingga petani juga memperoleh harga yang wajar. Harga tetap naik terus, kemudian beras pun di Bulog yang tadinya 8.300 menjadi 9.950 diterima di gudang Bulog sehingga kita harapkan petani bisa memasok ke ke gudang Bulog. Itu pun tidak bisa. Nah setelah itu kami Bapak Menko mengundang penggilingan padi besar agar bisa mendorong atau mensuplai Bulog pada tanggal beberapa minggu yang lalu sebelum tanggal 24 dan komitmen mereka hanya 60.000 ton. Ini sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat kritis karena apa? Pemerintah harus melakukan intervensi tatkala gejolak harga begitu fluktuatif. Kemudian di sisi lain kita atau pemerintah harus juga memberikan bantuan kepada KPM di mana sebanyak 21 juta KPM harus diberikan bantuan harusnya Maret, April, Mei. Mungkin ini mundur sedikit jadi April, Mei, Juni. Nah itulah yang menjadi dasar sehingga
bagaimanapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, maka cadangan pangan pemerintah khususnya cadangan beras pemerintah harus dimiliki oleh Bulog. Kekuatan pemerintah harus ada. Kalau tidak berarti harga dengan pola roh daripada Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perdagangan itu adalah rohnya mekanisme pasar, maka lawannya adalah cadangan pangan harus kuat dan itu adalah amanah daripada undang-undang. Memang di dalam penugasan oleh Badan Pangan pun utama adalah suplai dari dalam negeri utamanya, sehingga ini masuk perintah importasi, kemudian penyerapan dalam negeri pun tetap dilakukan sepanjang sesuai dengan harga yang kita tetapkan. Bulog itu punya dua saku, saku dari CBP dengan HPP-nya, kemudian saku dari komersial. Cuman kita harus waspadai kalau komersial diikutin, karena panen sekarang ini spot-spot, tidak panennya menyeluruh sekaligus, barengan. tidak, gitu. Jadi panen di Jogja diserbu dari berbagai wilayah, harganya berjuang. Panen nanti pindah ke ini diserbu dari beberapa daerah, sehingga inilah yang menyebabkan persaingan harga selalu bertambah. Dan terakhir informasi yang kami peroleh juga, penggilingan padi ini baru menyerap 30-50%. Oh, ya. Berarti ada kemungkinan perang lagi, rebutan ini, sehingga ini yang menjadi mendasar sekali dan kesiapan kita agar cadangan pangan tetap dimiliki oleh pemerintah. Saya kira demikian.